lagi-lagi harus bergulat dengan pikiran, dengan hati, yang dimana semua itu gak bisa untuk berjalan beriringan. Ternyata rasanya susah banget ya buat nyatuin kedua itu. Terlebih ketika harus berusaha untuk melupakan seseorang, tapi ternyata di hatinya itu masih ada. Ternyata mulut bisa aja berbohong. Ya, bilang kepada semua orang bahwa kamu sudah tidak mencintainya lagi. Bilang kepada semua orang bahwa kamu sudah tidak menginginkannya lagi. Tapi, kamu sadar gak sama apa yang kamu ucapin itu? Bahwa ucapan-ucapan kamu itu gak sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan hati kamu. Ternyata mudah ya buat ngucapin hal-hal yang emang orang tuh pasti bakalan percaya dari omongan itu. Tapi mereka juga gak tahu bahwa di balik omongan-omongan itu ada hati dan perasaan dan juga pikiran yang dimana semua itu masih menginginkan dia. Ternyata proses lupain seseorang yang dahulunya pernah ada itu gak semudah itu. Terlebih ketika udah banyak sekali memori yang udah dilalui sama-sama. Ya, setiap orang memiliki prosesnya tersendiri. Dalam hal melupakan, dalam hal rasa sakit yang diterimanya, dan juga dari rasa trauma yang ia rasakan. Dan setiap orang juga, itu proses move on-nya juga beda-beda. Mungkin kamu bisa dengan mudah menilai orang lain dengan cara dia berinteraksi dengan orang-orang sekitar, kok baru putus, ataupun kelihatannya dia tuh sedang sedih tapi gak memperlihatkan itu. Justru orang seperti itu adalah orang-orang yang berusaha untuk terlihat tegar padahal ketika sedang sendiri. Pikiran, hati, dan perasaan itu masih tertuju kepadanya. Gak ada yang menyalahkan bahwa ngelupain itu gak mudah. Dan bukan berarti kamu gak bisa. Mungkin memang belum waktunya aja. Mungkin kalau dilihat, ya memang masanya itu udah habis. Orangnya pun sudah tidak ada. Tapi memori dan cerita tentangnya itu masih melekat dalam pikiran. Dan kamu gak bisa terus-menerus nyalain diri kamu sendiri. Nyalahin bahwa kamu tuh adalah seseorang yang selalu gagal dalam proses melupakan. Segala cara udah dilakuin. Semuanya udah berusaha untuk segimana mungkin tuh kamu bisa sembuh dari hal-hal yang udah menyakiti kamu. Semua tuh udah kamu lakukan. Tapi tetap aja ingatan itu kembali hadir. Dan kamu merasa menjadi seseorang yang gagal lagi dan lagi karena gak mampu untuk melupakan itu. Semua bukan salah kamu. Semua bukan kamu yang merasa gagal. Melainkan dia begitu berarti buat kamu sehingga kamu sulit untuk melupakan. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Everything's gonna be okay? Apakah kehidupan kamu saat ini tuh lagi fine-fine aja? Terus hati kamu yang lagi baik? Fisik kamu yang lagi sehat? Ya, walaupun emang keadaan di sana lagi gak baik, aku akan selalu doain kamu di setiap podcast aku bawakan. Doa aku akan selalu tetap sama, yaitu dimanapun kalian berada, itu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua hal-hal baik dan juga hal-hal positif yang hadir untuk kamu. Ya memang, kadang emang setiap hari kita gak bisa tahu ya apa yang kita rasain. Bisa jadi kita ngerasa baik-baik aja di siang hari, di sore hari, tapi ketika di malam hari, kita menjadi seseorang yang tidak baik-baik aja. Pasti setiap orang pernah sih ngerasain itu. Kayaknya buat aku mustahil gak sih kalau misalnya setiap orang gak ngerasain itu? Karena balik lagi, setiap orang tuh mempunyai perasaan dan mempunyai problematikanya tersendiri. Problem itu gak hanya soal real life-nya dia aja, gak soal kehidupan dia yang selama ini dia jalani, tapi itu soal hati, pikiran, dan perasaan yang sedang menggerogoti dirinya sendiri.
Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita bermasalah sama orang yang kita sayangi, itu pasti akan mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi kayak ngerasa terganggu mungkin iya ya. Kayak ngerasa ya yang harusnya fokus ini jadi gak fokus. Yang harusnya semangat untuk menjalani hari ini jadi gak semangat. Yang seharusnya nafsu makan jadi gak nafsu makan. Dan lain sebagainya. Terutama mungkin yang tadinya tuh periang ataupun mudah bergaul, banyak bicara, sekarang menjadi orang yang diam. Karena ya dia merasa bahwa dirinya tuh sedang tidak baik-baik aja. Siapa sih yang gak bisa mengontrol dirinya sendiri, terlebih berkaitan dengan orang yang disayang? Kayaknya semua orang kayak gitu. Karena kalau kita berbicara soal hati itu pasti sensitif mungkin ya. Siapa sih yang mau disakitin? Siapa sih yang mau ngalamin trauma lagi? Siapa sih yang mau ngerasain hal-hal yang gak mau dia rasain lagi? Terlebih untuk orang-orang yang dimana dia mempunyai masa lalu yang emang itu buruk gitu buat dia. Karena kan setiap orang yang kita temui dalam kehidupan kita itu memiliki perbedaannya tersendiri, memiliki karakter dan juga akhir ceritanya tersendiri. Gak mungkin setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu itu memiliki cerita yang sama. Karena buat aku, setiap orang pasti memiliki akhir ceritanya tersendiri dan cerita apa yang telah kalian buat gitu loh. Dan pasti itu akan berbeda-beda. Dan mungkin kamu pernah ngalamin sesuatu hal yang itu buruk banget buat diri kamu, terus kamu ngerasa trauma dan trauma itu begitu mendalam. Sehingga kamu susah banget buat buka hati. Tapi ketika kamu berusaha untuk nyembuhin diri kamu, ya semua sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Dan akhir-akhir ini, awal tahun, kayaknya dari kalian lagi banyak banget ya lagi gamon ya. Entahlah, mungkin emang aku udah pernah sih bawain yang khusus gamon kalau nggak salah. Ya, aku lupa. Wajar, namanya manusia pasti pernah ngerasa lupa. Kayaknya pernah. Cuman di episode kali ini ya aku sedikit membahas mungkin berkaitan tentang gamon, tapi kita lebih menitik beratkan kepada semua bisa kembali baik-baik aja seiring berjalannya waktu. Tapi kamu sendiri percaya gak sih bahwa apa yang kamu alami saat ini, yang itu udah menyakiti hati kamu, semua itu akan kembali pulih seiring berjalannya waktu? Percaya gak? Tapi dari cerita yang aku dapatkan tuh, rata-rata tuh gak percaya sama hal itu gitu. Ngerasa kayak selalu gagal, dan gagal lagi gitu. Pasti emang pernah ngalamin hal yang dimana itu bikin capek banget ketika keadaan itu lagi baik-baik aja gitu, tapi malah keinget dia lagi. Ya, move on itu gak semudah itu. Dan kalaupun kamu lagi ngerasa gamon, itu pun bukan salah kamu gitu. Bukan salah kamu, yang dimana kamu ngerasa bahwa diri kamu tuh seseorang yang kayak bodoh banget gitu, udah ngasih kepercayaan dan ngasih kasih sayang kamu sepenuhnya buat dia. Sedangkan dia udah bahagia di sana, sedangkan kamu di sini tuh masih dalam perasaan yang sama dan masih dalam pikiran dan hati yang sama. Kamu gak perlu nyalain diri kamu karena kamu udah ngasih sesuatu itu, karena kamu udah se-effort itu. Ya memang kita gak bisa tahu apakah orang yang datang itu akan membawa kebahagiaan hingga akhir nanti, atau justru yang bahagianya di awal tuh adalah orang yang begitu menyakitkan ketika di akhir. Tapi kita gak boleh menilai seseorang kayak gitu. Cuman emang rata-rata tuh kalau orang yang udah punya trauma, udah ngerasa apa sih ibaratnya tuh, kalau anak muda zaman sekarang bilangnya apa? Kalau kata temen-temen aku sih, kalau cerita ya itu kayak toxic relationship. Ya aku dimaksud
hubungan toksik tuh mungkin berbagai macam kali ya. Ada yang emang akhir yang gak baik dan dibilang toksik, ada juga yang emang ya hubungannya tuh gak sehat lah, intinya kayak gitu. Tapi buat aku, mau berakhir sebagaimanapun hubungan yang kalian jalani dengan seseorang yang kalian sayangi, itu jangan ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang menyesal karena udah ngasih seluruh hati kamu untuknya. Karena udah se-effort itu. Kenapa aku selalu bilang di live TikTok aku, kalau misal kalian cerita, Kaper gamon banget nih, gamon lagi, dan gamon terus. Kenapa ya? Padahal semula tuh gak inget gitu sama dia, tapi ketika di malam hari tuh, ingatan itu kembali hadir gitu, dan ngebuat aku tuh ngerasa gak nyaman gitu, ngebuat rasa kangen itu hadir lagi. Tapi kalau diingat-ingat sakit lagi. Dan aku selalu bilang, melupakan itu tidaklah semudah itu. Dan kalaupun memang ingatan itu kembali hadir dengan sendirinya, itu berarti bukan kamu yang menginginkannya. Bukan kamu yang meminta ia untuk hadir dalam ingatan kamu. Coba deh, ketika ia hadir, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu teringat karena dia sudah menyakiti kamu, ataupun ya kamu merindukan dia? Terkadang seseorang yang belum bisa move on pasti dia ngerasa kangen kali ya. Kangen sama seseorang yang dulu pernah disayang, kangen sama orang yang pernah ada gitu. Tapi untuk orang-orang yang ngerasa kayak ini tuh udah bener-bener sakit banget buat dia, dan ketika nginget dia lagi tuh rasanya sakit. Dan buat aku, kita harus percaya akan waktu. Kenapa aku bilang kita harus percaya sama waktu? Karena bagaimanapun juga hanya waktulah yang bisa menjawab. Semua trauma kamu itu bisa sembuh karena apa? Karena diri kamu sendiri dan juga karena berjalannya waktu. Ya memang kita gak ada yang tahu ya kapan luka-luka yang kita rasakan itu sembuh. Tapi setidaknya jangan memaksakan diri kamu untuk melupakan seseorang yang emang belum mau untuk kamu lupakan. Jangan maksain diri kamu untuk mengingat seseorang yang dimana ketika kamu mengingatnya itu menimbulkan rasa sakit dan itu ngebuat kamu gak nyaman. Ubahlah diri kamu dan fokuslah pada kebahagiaan dirimu sendiri. Memang pada dasarnya, percintaan itu gak harus selalu berakhir dengan bahagia. Mungkin memang yang di awal bahagia, belum tentu di akhir juga akan berakhir bahagia. Bisa jadi memang apa yang sedang kamu rasakan saat ini, inilah bentuk bahwa semakin kamu sayang sama seseorang, kamu harus siap untuk menerima konsekuensinya, antara berakhir bahagia ataupun tidak. Dan kedua hal itu adalah hal yang akan dirasakan oleh setiap orang. Kita nggak bisa meminta seseorang akan selalu ada buat kita. Kita nggak bisa meminta seseorang untuk selalu setia sama kita. Dan kita nggak bisa meminta seseorang untuk selalu menyayangi kita dan meminta keadaan kalau kamu pengennya sama dia aja. Semua itu udah ada waktunya tersendiri. Semua yang sedang kamu rasakan saat ini, inilah bentuk bahwa Tuhan menyayangimu. Bukan berarti dia nggak baik. Selama ini kamu menyayangi dia, dia adalah sosok yang baik buat kamu. Sosok yang bisa menyayangi kamu dengan baik, yang bisa menyembuhkan trauma kamu. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kamu. Maka dari itu Tuhan membukakan mata kamu dan memperlihatkan bahwa orang yang kamu pilih saat ini dan orang yang ada buat kamu tidak selamanya akan selalu ada. Orang yang menyayangi kamu saat ini belum tentu ia akan selalu menyayangi kamu. Dan jikalau nanti akan berakhir dengan hal yang tidak mengenakan dan ngebuat rasa trauma itu kembali hadir, berarti tandanya Tuhan mau kamu lebih menyayangi dirimu sendiri. Terkadang kita sebagai manusia memang lupa akan pentingnya menyayangi diri sendiri, karena kita terlalu fokus pada kebahagiaan orang lain. Cinta itu gak ada yang bisa dipermasalahan. Mau dipermasalahin sekalipun, ya namanya sayang sama orang, itu udah menjadi hak dan ya yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Cuman balik lagi,
Ketika kamu merasa kamu terluka olehnya, itu berarti bukan kamu yang gak baik, bukan kamu yang gak tulus, melainkan memang dia yang kurang bersyukur dan bukan dia yang terbaik buat kamu. Orang tulus akan mendapatkan orang yang tulus juga. Karena bagaimanapun juga, apa yang ada di dalam diri kamu, itulah cerminan untuk pasangan kamu nanti. Dan jikalau kamu belum mendapatkan yang terbaik sejauh ini, dan terus merasakan rasa sakit yang dimana itu gak mau kamu rasakan lagi, dan Tuhan memberikan rasa sakit itu, berarti tandanya kamu tahu kan harus apa? Harus imbang antara menyayangi orang lain dan juga menyayangi diri sendiri. Dan jangan maksain diri kamu untuk secepatnya lupa. Sesakit apapun akhir ceritanya, dan sehancur apapun diri kamu setelah kepergiannya, melupakan itu tidak menjamin bahwa semua yang kamu rasakan itu akan segera pulih dalam waktu cepat. Semua akan kembali pulih seiring berjalannya waktu. Dan kamu harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kamu obat terbaik dari apa yang udah kamu rasakan selama ini. Dan obat itu adalah seseorang yang nantinya akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi kamu dengan baik sebagaimana kamu menyayangi ia dengan baik. Gak apa-apa kalau hari ini ataupun kamu masih ngerasa kayak udah setahun, udah lama banget gitu kayak masih belum bisa lupa, it's okay, gak apa-apa. Seperti yang aku bilang, prosesnya melupakan setiap orang itu berbeda. So, jangan menyamakan diri kamu dengan orang lain. Kalau misal orang lain tuh gak tahu cerita kamu bagaimana dan ia cuma bisa berkata, ya seperlihat dia aja, dia gak ngerasain jadi kamu. Gak perlu dengerin omongan orang lain yang gak menguntungkan buat kamu. Coba dengerin diri kamu sendiri. Apa yang terbaik buat diri kamu. Dan jikalau kamu masih menginginkan dia, lihatlah dirinya. Apakah dia begitu sakit setelah tidak sama-sama? Oh tidak, justru kamulah yang merasa tersakiti. Dia sudah bahagia. Dan jikalau kamu masih kekeh untuk menginginkan dia, kamu gak bisa memaksa seseorang untuk bersama kamu kalau ia tidak mau untuk bersama kamu. Perjuangkanlah seseorang yang emang mau untuk diajak berjuang bersama. Dan sayangilah seseorang yang dimana ia bisa menyayangi kamu dengan baik. Supaya semuanya adil. Gak apa-apa kalau misal masih gamon. It's okay, gamon itu bukan permasalahan yang gimana ya, yang bikin kamu ngerasa kayak ih malu banget ya. Kok aku jadi orang yang kayak susah banget ya move on, orang lain tuh gampang banget. Jadi stop bandingin diri kamu sama orang lain. Gak ada untungnya. Capek sendiri yang ada. Fokus aja sama diri kamu sendiri. Dan kamu juga harus percaya, sesakit apapun luka yang sedang kamu rasakan saat ini, sedalam apapun luka itu, ketika kamu gak yakin bahwa semua itu bisa sembuh, semua akan sembuh. Memang semua butuh proses. Kita harus sabar dan menikmati setiap proses yang akan kita lalui. Ya, walaupun emang terasa berat dan capek banget pasti, tapi yakin deh, setiap proses yang kamu jalani itu akan berakhir manis ketika kamu mau menjalaninya dengan baik dan ikhlas. Kuncinya ikhlas. Ya karena ikhlas itu gak semua orang bisa dengan mudah, dan aku gak memaksakan itu. Karena buat aku, setiap orang pasti memiliki perasaannya tersendiri. Ada saatnya nanti kamu akan merasakan bahwa semuanya akan kembali baik-baik aja, dan ketika mengingat dia lagi, semua akan terasa biasa saja. Dan ya, kamu menjadi seseorang ini mana inilah versi terbaik kamu yang udah kamu perbaiki. Mungkin sebelumnya itu kamu menjadi seseorang yang lebih pemurung, ya wajar, namanya terluka, namanya masih susah ngelupain, it's okay, gak apa-apa. Tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk diri kamu sendiri dan kamu percaya bahwa semua akan kembali pulih dan semua akan baik-baik aja. Dan kamu juga harus percaya bahwa Tuhan tahu mana yang terbaik buat kamu.
Terkadang kan kita manusia tuh ya udah dia yang terbaik ya. Dia yang terbaik gitu, tapi ya ternyata endingnya nggak sesuai dengan diharapkan. Maka dari itu, berhentilah berharap yang dimana itu semua harapan kamu tuh nggak harus sesuai dengan ekspektasi kamu. Jikalaupun memang tidak, ya berarti memang belum waktunya. Tuhan belum mengizinkan. Dan kamu harus bersabar akan hal itu. So, buat kamu yang masih susah move on, nikmati aja fase move on yang sedang kamu jalani saat ini. Jangan maksain diri kamu untuk membuka hati untuk orang baru ketika keadaan kamu belum sepenuhnya siap. Kamu gak bisa maksain untuk buka hati. Kamu harus siap untuk membuka hati untuk orang yang bisa menjaga dan menghargai. Karena gak mungkin juga kan kamu ngasih hati kamu buat orang yang salah lagi. So, untuk saat ini, jalani apa yang pengen kamu jalani. Lakukan apa yang pengen kamu lakukan. Selagi itu, hal positif dan bisa ngebuat diri kamu perlahan-lahan terbiasa sama apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Memang semua tuh butuh terbiasa sih. Ya, awal-awalnya memang masih susah. Tapi lama-kelamaan aku yakin, kamu bisa menjadikan diri kamu menjadi pribadi yang lebih lagi, dan proses move on yang sedang kamu jalani saat ini semua akan berakhir dengan manis, dengan ikhlas ketika kamu berusaha untuk percaya dan yakin sama diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok Gamun, gak apa-apa. Yang terpenting kamu bisa nyembuhin diri kamu tanpa melibatkan orang lain yang dimana itu hanya dijadikan pelampiasan. Gak boleh ya. Dan ya aku harap kebahagiaan selalu menyertai kalian semua. Dan aku seneng banget karena bisa nemenin kalian malam hari ini lagi. Terus bisa jadi teman cerita lagi buat kalian. So hari ini gimana? Oh iya, kalau misalnya ada kalimat yang kurang aku minta maaf ya. So jangan lupa juga buat terus support aku di sosial media aku, supaya terutama channel ini ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang. Dan ya aku bersyukur banget punya kalian semua. Pokoknya doa terbaik aku buat kalian semua, sehat selalu, bahagia selalu, terus apalagi ya, pokoknya dilancarkan untuk segala sesuatunya. Amin. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku untuk berbagi cerita. Dan juga follow TikTok aku. Pokoknya semuanya udah ada di deskripsi. Kalian tinggal pencet aja linknya, oke? Makasih udah denger episode hari ini. Dan semoga ini bisa menjadi teman malam kamu hari ini. So, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pastinya bukan di channel lain, tapi di channel April Devi dan di podcast Teman Cerita. Dah.